acara ini, di acara Rumpi No Secret ini. Panggil saya Kak Ya, terima Rose. kasih Anda semua sudah bergabung lagi bersama saya Kak Rose. Pemirsa, hari ini saya punya tamu-tamu yang banyak sekali di request oleh netizen. Selamat siang semuanya, hai apa kabar? Hari ini adalah hari Kamis ya. Tapi buat Rumpi No Secret, hari ini cukup spesial karena ini menandai kami sudah tayang sebanyak 2000 episode. Mana tepuk tangan yang satu stadion? Astaga, ya ampun. Nggak ada petasan, nggak ada yang koprol-koprol di depan. Ini 2000 episode itu bukan sesuatu yang sederhana loh kalau untuk ukuran televisi ya. Karena kita mengalami yang namanya mulai merintis, agak jatuh, naik, bintang tamu pulang, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Ada banyak cerita ya, ada banyak cerita buat program Rumpinya sendiri. Ada banyak cerita juga yang dibagi oleh bintang tamu kita untuk kita semua menjadi hikmah yang baik ya, mudah-mudahan. Dan seperti biasanya kita tetap semangat. Dan hari ini kita akan mewawancarai bintang tamu termasuk bintang tamu yang berkesan sekali, yaitu bintang tamu yang berada di episode awal Rumpi ya. Ada banyak sih, tapi ada satu yang kita pilih. Dan ada satu bintang tamu lagi yang kalau 2000 diambil 1%-nya, kira-kira 20 kali diundang. Dia termasuk yang puluhan kali diundang selama 2000 episode. Siapa dia? Sabar dulu, kita pojokkan untuk bahas berita-berita hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia Oke, baiklah. Kita ke berita dulu ya. Berita apa sih di pojokan? Beritanya tentang cita-cita. Ini juga termasuk sebenarnya bintang tamu yang lumayan sering di episode awal juga pernah kita undang ya, cita-cita. Waktu dulu tuh dia masih cerita lamanya lah. Kita sampai ngikutin proses dia ke Bandung waktu perceraiannya dulu ya. Nah, sekarang kayaknya dia sudah memasuki tahap baru dalam kehidupannya setelah hampir 8 tahun Rumpi. Kita lihat nih penampilan cita-cita mulai menggunakan hijab ya. Ini ada artikel cita-cita tampil berhijab, doa baik mengalir deras ya. Ini mulai dari postingan-postingannya sih. Sebenarnya juga banyak yang bertanya-tanya termasuk aku, apakah ini dia memang berencana untuk mulai berhijrah atau baru berproses, baru belajar begitu ya. Termasuk dia kemarin juga posting dia baru menyelesaikan rekamannya gitu ya. Di story-nya juga, di feed-nya juga, kemudian ada banyak yang bertanya gitu. Coba kita lihat, ada yang tanya, ada yang dijawab sama cita-cita ya. Ini pertanyaannya, Masya Allah Kak Cita pakai jilbab makin cantik. Terus jawabannya, amin, terima kasih. Ada yang komen juga, semoga seterusnya berhijab teh, Insya Allah. Begitu jawabnya ya. Yang berikutnya ada komentar lagi, berhijab kah? Masya Allah, iya mbak. Ya, sudah dikonfirmasi begitu ya. Nah, ini satu bagian yang dijalani oleh cita-cita. Ada satu bagian lagi yang masih kita bertanya-tanya. Jadi dia sama Didi Mahardika itu gimana status hubungannya? Kalau memang sudah menikah, alhamdulillah kita mau ucapin selamat. Kalau menuju ya kita doakan semoga langgeng dan lancar. Iya tuh, ya nggak? Saya ada komen netizen lagi yang mau dibacain? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita. Kalau ini bintang tamunya, seperti biasa kan Rumpi selalu menghadirkan yang update. Dan kita pengen belajar dari sesuatu yang memang lagi menjadi perhatian khalayak. Kali ini kita akan berbincang dengan kakak beradik Natalie dan Nadia Holscher. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Natalie Holscher, DJ sekaligus penyanyi berusia 29 tahun ini menikah dengan komedian Sule pada November 2020 dan dikaruniai seorang putra bernama Azam Andriansyah Sutisna. Dan kini tengah menjalani sidang cerai dengan Sule di usia pernikahan yang belum genap 2 tahun. Isu gugatan cerai diwarnai dengan memburuknya hubungan Natalie dengan anak sambungnya Putri Delina. Sejak Putri muncul di acara podcast Maya Estianty. Muncul juga kabar jika Putri merasa risih dengan adik-adik Natalie yaitu Tasya dan Nadia Holscher yang ikut tinggal bersama Natalie di rumah Sule. Nadia yang baru saja masuk kuliah ini pada 3 Agustus kemarin menjadi saksi sidang cerai Natalie dan mengaku kehadirannya untuk memberikan support kepada sang kakak. Benarkah Nadia tidak setuju kalau Natalie rujuk dengan Sule? Benarkah Nadia sempat merasa tak nyaman saat tinggal di rumah Sule? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Natalie dan salah satu adiknya ya, Nadia ya. Ini adalah satu dari 3 adik kamu ya.
Iyanya gitu. Iya. Yang kamu udah mulai menyekolahkan mereka tuh dari kamu umur berapa? Umur berapa ya, Ti? Dari kakak umur berapa ya? Udah berapa tahun yang lalu lah gitu? Dari 2016. 2016. Kamu tugasnya mengentaskan pendidikan 3 adik kamu gitu ya. Yang udah kelar berapa? Yang udah kelar 1. Masih ada 2 lagi. Plus ada anak ya, Anak, Kak, ya. ada anak gitu ya. Semangat. Dan kemarin ya, ini sebagai adik juga dia ikut mensupport kakaknya. Kemarin jadi apa namanya? Jadi saksi di pengadilan. Kamu kan sendirian nggak ditemenin sama kakaknya ya? Enggak ya? Enggak, kakak. Kan kita kan kakak beradik tapi beda bapak. Oh, jadi tinggalnya nggak Beda bareng? ayah. Jadi yang adik pertama itu sama ayahnya. Oh, yang cowok. Kalau yang ini ayahnya udah nggak ada. Mama papa udah. Enggak, maksudnya nggak ditemenin kamu. Kamu kemarin kan nggak ada. Pas nggak ada ya. Dia sendirian. Iya, sendirian. Tapi udah di briefing ya, Ma? aduh. Kenapa kamu memilih kan dari sekian banyak yang emang harus mengajukan saksi ya? Kenapa kamu pilih Nadia sama babysitter waktu itu? Karena yang paling kalau saksi kan memang harus yang akurat. Iya. Jadi yang paling tahu itu ya. Yang melihat sendiri gitu ya. Kamu sendiri gimana? Dan kamu masih lajang ya, harus harus jadi saksi untuk gonjang-ganjing pernikahan kakak kamu gitu. Gimana? Gimana ya? Ya ikutin aja lah. Ikutin Yang penting aja. aku support kakak terus sih. Support dia. Pokoknya- Kayak gimana? Dia di rumah gimana? Cerita dong, gitu. Jadi apa, galau, sedih, nangis, galak atau apa? Kalau kakak tuh tipikal orang kalau misalnya dia lagi sedih dia nggak mau nunjukin ke kita. Oh gitu? Ya. Terus? Dia tuh suka mendem sendiri gitu perasaan dia. Jadi kadang suka kesel, bikin sakit kan. Bikin sakit, yang sakit dianya. Terus kamu gimana? Diajak ngobrol nggak? Dia suka curhat nggak sih? Kalau misalnya aku tanya, Kak kenapa? Nggak kenapa-napa, lagi sedih aja liat video katanya. Oh, tiba-tiba muncul aja curhatannya di podcast. Saya bingung nggak? Gitu nggak? Kamu kadang-kadang tahu cerita sesungguhnya apa yang dialami oleh kakak kamu nggak sih? Enggak. Kamu nggak tahu persis, nggak tahu persis. Tapi yang kamu lihat apa yang dia rasakan itu kamu kelihatan nggak? Apa ya? Aduh aku nggak tahu. Aku Sedih. bingung sih, sedih sih. Kelihatan sedih banget. Sedih. Gitu ya. Kalau misalnya ada kemungkinan rujuk nih, kamu sebagai adik gimana? Support kah? Atau ada pesan-pesan juga buat kakak kamu? Support sih selalu ya, tapi kalau pesan ada. Apa pesannya? Aduh males nih kalau dia undang adik-adik gitu loh. Pesannya apa? Lebih banyak sabar. Lebih banyak sabar. Ya. Ya. Kenapa pesannya itu? Lebih banyak sabar. Kan kita nggak tahu ya ke depannya akan ada masalah apa lagi yang datang. Jadi perbanyak sabar sama selalu ingat sholat. Kalau ingat sholat itu yang membantu banget gitu ya Iya. dalam setiap persoalan. Nih, dan yang nggak sabar kayaknya juga bukan cuma Natali aja gitu ya, karena kan kalian jadi sorotan netizen, sorotan publik, termasuk kamu kan Nadia ya. Nah, ada yang berspekulasi mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena proses adaptasi ini. Kan kamu sempat tinggal juga sama Natali kan? Iya. Di rumah bareng Putri Delina dan anak-anak yang lain gitu. Ada yang berspekulasi bahwa ya karena kehadiran kalian juga menjadi susah gitu adaptasinya dengan anak-anak. Putri Delina diduga risih dengan kehadiran adik Natali Hose di rumah Sule. Sebenarnya gini, memang dari awal pernikahan itu aku udah bilang sama Akang, kalau mau menikah sama aku sama aja kayak bahasa kasarnya janda 2 anak gitu loh. Jadi kita udah nggak ada keluarga lagi ya kita ya tim Barengan piatu aja. gitu. Jadi kamu harus menerima aku, kamu harus menerima adik-adik, begitupun sebaliknya. Begitu ya udah. Itu memang. Jadi sebenarnya dua-dua udah tahu ya Iya. bahwa akan ada adaptasi yang berat. Iya. Kamu sendiri gimana? Ada yang ikut gitu? Proses ini buat kamu apa tantangannya sih? Tantangannya lebih kenal orang baru aja sih. Aku tuh susah kalau misalnya kenal orang baru tuh susah banget. Kakak aja tuh sampai ngomel-ngomel, nggak boleh kayak gitu. Terus jadi aku berusaha kenal keluarganya Akang gitu.
Kamu cerita gini pengen nangis gitu. Aku nggak pengen nangis. Dingin ya. Kamu sendiri juga pernah bilang, ya kamu sebagai adik, memang akan selalu mensupport kalian sebagai kakak adik yang udah yatim piatu gitu ya. Tapi kamu sendiri juga punya cerita bahwa kamu ngerasa juga setelah mama kamu nggak ada, papa kamu nggak ada. Itu buat kamu juga berat. Berat. Udah berapa tahun? Pokoknya terakhir tuh 2016. 2016 itu. Itu mama. Itu Masih? mama meninggal. Masih? Langsung kakak yang menghandle semua. Masih berat buat kamu? Masih. Apa yang dirasain apa? Duh, aku kalau bahas mama sedih banget, gak bisa. Apa ya? Aku masih banyak salah aja sih ke mama. Apa? Kamu berharap kamu bisa lebih apa? Aku pengen mama lihat aja aku akan bisa sukses banggain kakak, adik, keluarga besar. Gitu. Sedih banget. Apa yang momen yang kamu paling kangenin gitu, yang berharap masih bisa kamu lakukan sama mama? Mamaku itu dia suka bikin kue. Setiap ada event-event dia bikin kue kan. Itu setiap bikin kue tuh aku selalu ikut. Aku kangen sih bikin kue bareng sama mama. Buat kamu sendiri juga pasti lebih macam-macam perasaannya ya. Pasti. Kamu terlebih dahulu ditinggal ayah kamu. Aduh. Kemudian Banjir mama. kan? Dan ada adik-adik yang menjadi tanggung jawab kamu. Ya. Dengan gak ada mama sih, mungkin bagi aku ya, mama suruh aku untuk lebih kuat lagi gitu. Mungkin tantangannya adalah dari mama tuh, ayo bisa nggak kamu kalau nggak ada mama? Ya insya Allah. Sampai detik ini masih bisa ke-handle. Apa momen-momen yang kamu rasa paling berat ketika kamu harus menjadi orang tua buat adik-adik kamu? Nggak ada yang berat sih menurut aku. Tapi Biasanya apa-apa kayak curhatnya ke mama gitu. Kalau sekarang kan kayak sendiri aja. Apa-apa ya, aku kan udah jadi kakak, jadi ibu, jadi bapak, jadi semuanya. Jadi harus bisa di umur aku semakin bertambah harus bisa lebih belajar lebih tegar gitu di depan adik-adik. jadi kamu sempat punya begitu banyak hal yang harus kamu perhatikan. Kamu punya adik-adik yang kehilangan orang tua. Ada anak sambung juga yang kehilangan ibunya. Kamu bisa merasakan itu. Bisa. Sebetulnya. Sedih sebenarnya. Mama juga pasti seneng. Udah punya cucu pertama Azam. Pasti mama seneng. Tapi ini yang namanya hidup ya kak. Jadi hidup terus berjalan. Kita juga satu persatu pasti akan kehilangan siapapun itu. Jadi harus kuat. Nah dia kamu pernah ngerasa juga bahwa kamu merasa sepi gitu karena mama udah nggak ada? Sering. Sering. Saat paling berasa sekali itu pada saat apa? Apa ya? Sebenarnya kalau misalnya setiap ada masalah, mau masalah apapun, walaupun rame di rumah, ada kakak, tapi tetap aja beda gitu. Kamu juga ngerasa gitu? Ngerasain tapi harus kuat. Kamu tidak ada waktu. Harus kuat di depan adik-adik. Jadi nggak boleh kelihatan di depannya. Terus gimana cara kamu mendampingi mereka dengan perasaan-perasaan itu? Harus kelihatan happy. Semuanya harus kelihatan happy. Dibawa happy semuanya.
bikin cerita-cerita kehidupan yang happy-happy, liburan, cerita-cerita. Bagaimana caranya kamu kelihatan happy ketika kamu sendiri tidak sedang bahagia? Ya harus kelihatan happy lah pokoknya. Dari mana sumber energi kamu yang kamu harapkan bisa kamu dapat gitu untuk tetap kuat sebetulnya? Mungkin aku udah terlatih dari sebelum menikah ya. Jadi kalau sebelum menikah kan memang udah bekerja. Jadi pasang surutnya hidup tuh udah aku rasain banget. Jadi kalau untuk sekarang juga ya Allah, oh oke, ini ujiannya, makasih ya Allah gitu. Seru, hadapin. Seru. Jadi sekarang sumber energi kamu adalah Anak. bagaimana anak bisa menjadi sumber energi kamu? Ya, kalau lihat Azam kayak semua capek, pikiran semuanya udah hilang aja. Kamu sedang dalam proses mengakhiri pernikahan gitu. Tapi sudah pernah merasakan begini lo menikah. Iya, sebenarnya nggak mau seperti ini, cuma maunya nikah sekali seumur hidup. Cuma memang ya ini yang harus dijalanin dan memang ini putusan yang tepat untuk aku karena ada sesuatu hal yang benar-benar memang aku nggak bisa ceritain tapi memang itu sakit banget. Jadi ya aku harus bangkit lagi, harus berdiri tegak lagi, move on, jalanin hidup lagi. Tapi saat ini apakah apa yang ada di pikiran kamu tentang pernikahan? Apakah kamu masih, kan kadang-kadang orang mikir kayak, kayaknya udah enggak deh. Atau aku masih tetap percaya menikah itu akan membawa kebahagiaan. Menikah pasti membawa kebahagiaan pasti. Tapi kalau untuk sekarang kayak takut. Takut? Takut apa? Takut aja sama pernikahan tuh takut. Kayak ada trauma gitu. Apa yang kamu takutin? Takut sakit? Takut sakit, Takut sedih? takut sedih. Jadi kalaupun nanti dihadapkan pada keputusan untuk menikah lagi, kamu idealnya dalam bayangan kamu kalau apa? Nggak tahu, belum bisa mikir ke sana. Masih ini dulu dijalani satu persatu. Ya. Nasihat kamu buat Nadia yang masih lajang. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.